Selama ini, kita mengenal Gajah Mada sebagai panglima perang terbaik yang pernah dimiliki oleh Kerajaan Majapahit. Namun, selain Gajah Mada yang terkenal dengan sumpah palapanya, ternyata terdapat nama besar lain yang tak kalah hebatnya. Sosok panglima perang ini bahkan membuat Gajah Mada harus berpikir ulang untuk bertarung langsung, karena ia dipercaya memiliki kesaktian yang sama hebatnya dengan Mahapatih Majapahit ini. Namanya Kebo Iwa. Ia adalah salah satu pentolan militer dari Kerajaan Bali Aga, seorang panglima perang yang sangat dicintai raja dan juga rakyatnya. Saat Kerajaan Daha yang menjadi induk Bali Aga telah kalah oleh Majapahit, kerajaan yang ada di Pulau Bali ini tetap bersikukuh untuk tetap bertahan dengan pendiriannya dengan tidak tunduk terhadap Majapahit. Di Desa Bedahulu, wilayah Kabupaten Tabanan, Bali, pada zaman dahulu hiduplah sepasang suami istri dari golongan keluarga berada. Hanya saja mereka belum dikaruniai momongan. Bagi penduduk Bali pada masa itu, manusia yang belum mempunyai keturunan adalah manusia yang sia-sia hidupnya. Sepasang suami istri tersebut kemudian memohon kepada Dewata agar diberikan seorang putra. Mereka berjanji akan memenuhi segala permintaan anak yang akan dilahirkan kelak. Sekian lama waktu berlalu, akhirnya sang istri mulai mengandung. Suami istri itu pun bahagia dan tak lupa mengucap rasa syukur kepada Tuhan. Setelah 9 bulan mengandung, lahirlah seorang bayi laki-laki. Namun rupanya, bayi yang lahir bukanlah bayi biasa. Ketika baru berumur 2 hari, bayi tersebut sudah menghabiskan sebutir ketupat. Lalu ketika berumur 1 minggu, ia sudah mampu menghabiskan 6 butir ketupat setiap kali makan. Dan ketika berumur 3 tahun, ia sudah mampu menghabiskan 1 periuk nasi setiap kali makan. Sekian waktu berlalu, anak itu tumbuh menjadi seorang dewasa yang gagah tinggi besar dengan ukuran yang tak lazim seperti kebanyakan manusia umumnya, karena tingginya mencapai kisaran 7 meter. Karena itulah kemudian ia dipanggil dengan nama Kebo Iwa, yang artinya paman kerbau. Nama lain dari Kebo Iwa adalah Kebo Wandira atau Kebo Taruna, yang bermakna kerbau yang berjaka. Pada masa itu, nama-nama binatang tertentu seperti kerbau, gajah, mahisa atau banteng, banyak atau angsa lazim dipakai sebagai julukan kehormatan, khususnya di Bali ataupun Jawa. Demi memenuhi nafsu makan Kebo Iwa yang begitu besar, lama-lama habislah harta kedua orang tuanya. Mereka pun tak sanggup lagi untuk memberikan makanan kepada Kebo Iwa. Dengan berat hati, mereka berdua meminta bantuan desa. Sejak itulah, segala kebutuhan makan Kebo Iwa ditanggung oleh desa. Penduduk desa kemudian membangun rumah yang sangat besar untuk Kebo Iwa. Mereka pun memasak makanan yang sangat banyak. Namun lama-kelamaan, penduduk desa merasa tidak sanggup. Kemudian mereka meminta kepada Kebo Iwa untuk memasak sendiri. Para penduduk desa hanya menyediakan bahan mentah. Bahan-bahan pangan tersebut kemudian diolah Kebo Iwa di Pantai Payan yang bersebelahan dengan Pantai Soka. Sedangkan untuk membersihkan diri, Kebo Iwa biasanya pergi ke Danau Beratan. Walaupun jaraknya cukup jauh, namun dengan tubuh besarnya, jarak tersebut tidak menjadi masalah. Dia pun bisa mencapai setiap tempat yang diinginkannya di wilayah Bali dengan waktu yang sangat singkat. Walaupun terlahir dengan tubuh besar, namun Kebo Iwa adalah seorang pemuda yang mempunyai sifat rendah hati dan perilaku baik. Dikisahkan suatu ketika dalam perjalanan pulang dari Danau Beratan, dirinya melihat gerombolan penjahat di desa.
Begitu melihat Kebo Iwa, gerombolan itu sangat terkejut melihat sosok yang begitu besar. Mereka pun akhirnya lari tunggang langgang. Demikianlah cara Kebo Iwa membalas jasa baik para warga desa dengan menjaga keamanan di mana dia tinggal. Tubuh yang besar sebagai karunia dari Sang Hyang Widi dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Kebo Iwa. Waktu pun berlalu. Kemudian Kebo Iwa dipercaya menjabat menjadi Panglima Perang Kerajaan Bali Aga yang saat itu tengah ditampuk kekuasaan Sri Ratna Bumi Banten. Gaya pemerintahannya yang sangat adil serta bijaksana membuat kerajaan ini terus tumbuh dan menjadi kuat serta dicintai oleh rakyatnya. Kekuatan dari Bali Aga ternyata membuat Majapahit geram. Meskipun kerajaan Daha yang menjadi induk dari Bali Aga telah tunduk di tangan Majapahit, ternyata kerajaan yang lebih kecil justru tidak mau tunduk, padahal Majapahit sedang ada pada masa keemasannya. Sebenarnya, Majapahit bisa langsung menginvasi kerajaan Bali Aga saat itu juga. Dengan kekuatan yang sangat besar, rasanya tidak ada halangan untuk merebut Bali Aga. Namun, keinginan itu tidak segera dilakukan oleh Gajah Mada, karena dia harus berpikir keras dalam mengatur strategi untuk mengalahkan Bali Aga. Ganjalan terbesar Mahapatih Gajah Mada adalah adanya sosok Kebo Iwa. Panglima perang milik kerajaan Bali Aga itu terkenal susah dikalahkan. Bahkan, Kebo Iwa dianggap sangat sakti, sehingga siapa saja yang melawannya akan habis dan tidak bisa berkutik. Gajah Mada yang mengetahui seperti apa kehebatan dari Kebo Iwa akhirnya memilih untuk mengatur siasat perang daripada harus berhadapan langsung. Sebagai gantinya, Gajah Mada menggunakan kecerdasannya untuk mengalahkan Kebo Iwa. Dia pun berusaha mengundang Kebo Iwa untuk datang ke tanah Jawa. Tujuannya tak lain adalah menjalin persahabatan antara Majapahit dengan Bali Aga. Namun tak disangka, undangan tersebut ternyata merupakan awal kehancuran kerajaan Bali Aga. Sesampainya di Majapahit, Gajah Mada meminta Kebo Iwa untuk membuat sumur karena saat itu masyarakat tengah dilanda kekeringan. Jika sumur tersebutlah jadi, Gajah Mada juga berjanji akan mengawinkan Kebo Iwa dengan putri Majapahit. Namun tidak disangka, ternyata permintaan Gajah Mada tersebut adalah upaya untuk bisa menghabisi Kebo Iwa. Ketika proses pembuatan sumur, Gajah Mada menyuruh pasukannya untuk mengubur Kebo Iwa hidup-hidup. Menariknya, upaya ini ternyata gagal dan Kebo Iwa berhasil keluar. Kemudian, dia pun melakukan pertarungan dengan Gajah Mada. Pertarungan keduanya berlangsung sengit dan seimbang. Namun, dalam pandangan Kebo Iwa, dia melihat jika kekalahannya bakal menjadi langkah persatuan Nusantara. Oleh karena itu, dia pun memilih kalah dan terbunuh dalam pertarungan melawan Gajah Mada. Tetapi Kebo Iwa sempat mengucap sumpah serapah sebelumnya, jika negeri yang dibangun oleh Gajah Mada kelak akan dijajah oleh bangsa kulit putih. Berkat kemenangan ini, Majapahit yang dipimpin oleh Gajah Mada berhasil menyatukan Nusantara dalam rangka mewujudkan Sumpah Palapa.